Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani kita. Apalah gunanya ketika orang secara jasmani sehat, secara fisiknya sehat, namun jasmaninya sakit, tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan ketentraman. Maka kita alhamdulillah kedua-duanya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan kemudian kita juga diberikan ketentraman dan ketenangan hati di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita, kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan ucapan ini menjadi bukti kerinduan kita kepadanya, cinta kita kepadanya. Mudah-mudahan pada hari kiamat pula kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan izin dari Allah untuk bisa minum di telaga Kautsarnya yang telah Allah sediakan bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan mengikutinya. Kemudian kita berdoa pula kepada Allah untuk kedua orang tua kita, ibu bapa kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, yang telah berjasa untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa mereka, Allah lapangkan kuburannya, Allah jadikan taman dari taman-taman surga, dan Allah kumpulkan kita nantinya bersama mereka dalam surga yang paling tinggi, Al-Firdausil A'la. Untuk para guru kita, para pendidik kita yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Allah berikan kepada mereka anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Allah berkahi sisa usia dan kehidupan mereka. Kembali kita bersama kitab Al-Khulasatul Hasna fi Adhkar as-Sabahi wal Masa, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang mana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang salah satu zikir dan doa yang dibacakan atau yang dianjurkan bagi setiap mukmin adalah seperti yang beliau sebutkan, qala al-musannifu waffaqahullah, yang disebut dengan doa Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Dari sekian banyak istighfar, maka di antara yang paling sempurna untuk kita baca adalah doa atau zikir berdasarkan hadis Aus Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala an di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, di mana zikir itu adalah
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Di dalam penjelasan makna zikir ini, maka fadzakara wafaqahu Allahu adz-dzikr al-awwal min adhkar as-sabah. Zikir yang pertama yang dibaca adalah ayyakul adz-dzakir Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai terakhir marratan wahidah, sebanyak satu kali, kata beliau. Thabata hadha fi hadis Shaddad ibn Aus inda al-Bukhari wa yusamma hadha al-hadithu Sayyidul Istighfar. Kemudian beliau menjelaskan daripada makna hadis ini, wa qawluhu fihi wa ana abduka, perkataan ya wa ana abduk, saya adalah hambamu. Idza kana dzakira rajulan, kata beliau, maka membaca wa ana abduk. Amma idza kana dzakiru imra'atan, yang mengucapkan itu adalah perempuan, fa innaha taqulu, ya, maka dia membaca wa ana amatuk. Ini menunjukkan perempuan. Wa ana abduka untuk laki-laki, wa ana amatuk itu untuk perempuan. Wa sahha mulahadhatu hadha bi ikhtilaf al-adhkar bain ar-rajul wal mar'ah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an wa jama'atin min at-tabi'in fal mar'atu la yushra' laha an taqula fi hadha dzikr. Ya, bagi seorang wanita tidak pantas untuk membaca zikir khalaqtani ya wa ana abduk, tapi membaca khalaqtani wa ana amatuk. Ini perempuan, menunjukkan kalau dia perempuan. Wa qawluhu fi, adapun perkataan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya, saya berada di atas janji, ya, setia kepadamu semampu aku. Ini sebuah pengakuan dari seorang hamba kepada Allah. Al-muradu bil ahdi, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, maksud dengan al-ahd wa wa'd, ya, al-madhkuraini fi huna ahdan wa wa'dan ma'rufan inna ad-da'i, sesuatu yang telah dikenal, diketahui. Al-ahd yang dimaksud itu adalah firman Allah dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah janji kita kepada Allah, ya, di mana kita hanya menyembah kepada Allah semata, dan di mana kita hanya minta tolong kepada Allah semata. Inilah yang kita janjikan kepada Allah, ini yang kita ucapkan kepadanya. Adapun al-wa'd, ya, fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, tidaklah, ya, jalan yang engkau beri nikmat, ya, tidak jalan yang engkau murkai, dan tidak pula jalan yang engkau berikan kesesatan. Siapa mereka yang Allah berikan nikmat? Yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Adapun orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahud. Orang Yahudi di mana mereka memiliki keilmuan, memiliki pengetahuan, namun mereka tidak mengamalkan ilmu itu, sehingga Allah murka kepada mereka. Adapun yang disesatkan, siapa mereka? Orang-orang Nasrani yang ada hanya semangat beramal tetapi tidak diikutkan dengan ilmu. Sesat mereka. Di dalam beribadah kepada Allah tidak cukup hanya semangat, di dalam beramal, beribadah mesti dibaringi dengan ilmu. Orang Nasrani, para ruhban, para rahib, mereka beribadah tapi tidak diikutkan dengan ilmu sehingga mereka sesat. Seperti yang sudah kita bahas, orang yang beribadah tanpa ilmu, yang dilakukan adalah kerusakan lebih banyak daripada kebaikannya. Karena mengikut hawa nafsu, mengikut selera, mengikut keinginan
yang diingin dilakukan, tidak bersandar kepada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah pentingnya kita belajar, duduk di dalam majelis ilmu, membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Kita akan terang jalan kita menuju Allah, terang jalan kita dalam beribadah, dan benar dalam bermuamalah, serta tinggi di dalam akhlak. Inilah yang kita inginkan. Nah, hal ini, adapun ayat yang dibacakan tadi, hal ini terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa fi annal abda, janji itu apa? Annal abda, seseorang hamba, idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan qala Allahu hadza baini wa baina 'abdi. Inilah janji antara aku dengan hambaku. Sebagaimana hadis ini di mana Allah Subhanahu wa taala membagi qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini, aku bagi antara bacaan salat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku dengan dua bagian. Sampai seseorang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Bayangkan dalam salat kita, kita mengatakan itu, Allah mengatakan itu kepada kita. Hadza ahdun baini wa baina 'abdi. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah katakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah mengulangi kembali dengan mengatakan inilah perjanjian aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Artinya hadza wa'dun li 'abdi u'tihi iya, inilah janjiku antara aku dengan hambaku yang aku berikan kepadanya. Ketika kita minta kepada Allah hidayah, Allah berikan hidayah. Ketika minta kepada Allah perlindungan dari kemurkaan dan kesesatan, Allah berikan itu kepada kita. Falahu ma sa'al, bagi dia apa yang ia minta, Allah beri. Allah kasih kepada siapapun yang meminta kepadanya. Kemudian pada perkataan fayakunu qaulul 'abd wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu muta'alliqan, kata beliau, ia tergantung, terikat bil madhkur fi hadis Abi Hurairah, dengan apa yang telah dibahas dalam hadis Abu Hurairah tadi. Wa qauluhu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ay mastata'tu turaqqiyan fi atau taraqqiyan fi fa inna darajatis sa'ilina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mutafawitah. Tingkat derajat orang yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mutafawit, berbeda-beda. Bahkan ada sebuah buku yang ditulis ya oleh ulama besar dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Ya, manazil ya sebuah tingkatan yang mana dari satu ayat ini menjadi sebuah karya besar tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taraqi fiha biqadri ma yastati'u al-ab fi wus'ihi ay yasila ilahi minha. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum, bahwa ketika seseorang mengatakan zikir ini, maka kemudian inilah yang harus kita sadari bersama. Apa keutamaan zikir ini? Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kelanjutan dari hadis ya Shaddad ibn Aus ini, fa innahu, ya ketika dia membaca ini, maka Nabi mengatakan man qalaha minan nahari muqinan biha, yang membaca sayyidul istighfar ini di siang harinya dan kemudian dia meyakini apa yang ia baca dengan pengakuan-pengakuan atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, pengakuan-pengakuan atas dosa-dosa yang ia lakukan dan dia minta ampun kepadanya, kemudian diyakini itu semua, famata min yaumih qabla ayyumsi ya fahuwa min ahlil jannah, maka barang siapa yang meninggal dunia ya di siang harinya, dia di siang harinya
dengan penuh, dengan meninggal pada siang hari sebelum waktu sore, maka ia akan masuk menjadi penghuni surga. Wa man qalaha minal laili, barang siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, muqinan wa huwa muqinun biha, famata qabla an yusbih, meninggal sebelum waktu subuh, maka fahuwa min ahlil jannah, ia termasuk penghuni surga. Maka kita jaga zikir ini di pagi hari, sebagaimana sudah kita bahas. Kapan waktu berzikir pagi? Selesai atau ketika al-fajar as-sadiq, ketika waktu subuh sudah masuk, itu sudah boleh berzikir sampai sempurnanya setelah kita salat subuh, sampai hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari. Walaupun sebagian ulama mengatakan sampai tinggi matahari. Maka mari kita jaga pembacaan atau zikir yang telah dibahas dalam kitab ini tentang Sayyidul Istighfar. Itu penghulunya istighfar. Kita baca, kita jaga. Jangan ada hari yang kita lewati kecuali kita ya membaca Sayyidul Istighfar ini. Kenapa kita perlu membaca Sayyidul Istighfar, dan kenapa kita membaca istighfar kepada Allah? Karena setiap Bani Adam itu berbuat dosa. Namun yang terbaik dari orang-orang yang berbuat dosa adalah yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu meminta ampun kepadanya, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berjanji akan mengampuni siapapun yang minta ampun kepadanya dan bertaubat kepadanya. Allah katakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah thumma ihtada. Ini janji Allah kepada siapapun yang minta ampun, yang bertaubat, dan sungguh aku maha mengampun bagi yang bertaubat, beriman, berbuat baik, kemudian tetap dalam petunjuk. Yang kita kejar adalah di mana lisan kita berucap istighfar, kemudian anggota tubuh kita melakukan amal saleh, dan kita di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga katakan, wastaghfir li dzambik wal lil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkanlah ampun bagi dosamu dan ampunan bagi kaum mukminin laki-laki dan perempuan. Ini perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah atau dalam surat Nuh juga Allah katakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Faqultu astaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguh dia ya maha pengampun. Masih banyak ayat-ayat yang berbicara di mana Allah maha pengampun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah Islam, ya, Allah ceritakan di dalam berbondong-bondongnya orang di dalam masuk Islam, dan itu merupakan tanda dari sebuah kemenangan. Ya, Allah berikan kemenangan, Allah berikan al-futuhat. Setelah karya besar, setelah kita berbuat baik, setelah kita melakukan banyak hal dalam agama ini, Allah tidak menyuruh kita sombong, Allah tidak menyuruh kita untuk berbangga-bangga, tapi Allah suruh kita fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Rabb kamu. Jadi kalau sudah kita melakukan satu hal yang besar dalam hidup kita, bisa kita melakukan banyak kebaikan, karya-karya besar sudah kita lakukan, maka pujilah Allah dengan memuja dan memujinya, sanjunglah Allah dengan memuja dan memujinya, dan wastaghfiru, dan minta ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah yang maha penerima taubat kita, yang maha menerima taubat kita. Bahkan di dalam surat Az-Zariyat Allah katakan, wabil ashari hum yastaghfirun, di antara mereka orang-orang yang beriman itu, ya, maka di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis
zikir Sayyidul Istighfar ini, yang pertama adalah pengakuan terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepadanya. Ya, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak kita sembah, karena dia adalah zat satu-satunya pencipta. Inilah yang pertama, pengakuan uluhiyah, di mana kita menyerahkan ibadah kita, mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Yang kedua, harapan yang telah Allah janjikan kepada hambanya. Kita berharap dengan janji-janji yang telah Allah berikan, kita mendapatkan di dalam bacaan dan kehidupan kita. Yang ketiga, berlindung dari keburukan yang telah diperbuat hamba terhadap dirinya. Kita tentu menyadari dengan segala kekurangan kita, kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang kita perbuat, dari keburukan-keburukan jiwa kita, keburukan-keburukan diri kita. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian menisbatkan sebuah nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang telah mengadakan semua nikmat ini. Menisbatkan dosa kepada diri kita sendiri. Wa abu'ulaka bi ni'matika alayya. Kita yakini, kita nisbatkan bahwa nikmat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa dosa itu dari diri kita sendiri. Kemudian keinginan dan harapan di mana agar Allah ampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah pengakuan bahwa tidak ada yang dapat mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwani wa akhwati fiddin, hafidzakumullah wa ra'akum, yang mana yang perlu kita ingat bahwa kehidupan kita tidak akan luput dari khilaf dan salah, tidak akan luput dari dosa. Maka lisan harus mengaku dengan segala keterbatasannya, dengan mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk yang berdosa, maka tidak boleh bagi kita untuk dalam sehari ini melewati tanpa istighfar. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam kesehariannya tidak kurang dari 100 kali untuk membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehari-hari, sekali lagi, mari setiap pagi dan sore kita jaga zikir ini, dan kita senantiasa baca dimanapun, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dan dalam keadaan kita mukim, dan dalam keadaan kita safar. Kita baca agar pagi-pagi kita selalu diselimuti dengan keberkahan, dan sore hari kita pun kita tutup dengan kebaikan dan keberkahan dari zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari mana zikir yang pertama ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan bisa menjadi ilmu bagi kita bersama, dan semoga bisa kita hafal, bisa kita hafal, dan sangat mudah insyaallah untuk menghafalnya, maka dengan menghafal itu kita akan terus mengamalkan, dan mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan kita dalam keseharian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.